Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat. Jangan bosan-bosan untuk mematuhi prokes demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Untuk kelas 9 semester 1, nanti kita akan membahas tentang atau bab pertama adalah reproduksi atau sistem reproduksi manusia. Untuk kalian yang cewek, sudahkah kalian mengalami menstruasi tiap bulan? Sudahkah kalian mengalami mimpi basah untuk kalian yang cowok? Apa yang terjadi dengan tubuhmu sebelum atau ketika kelas 7 seperti apa? Sekarang sudah kelas 9 seperti apa? Nah, apa yang terjadi? Itu semua berkaitan dengan sistem reproduksi dalam tubuhmu. Baiklah anak-anak, kita akan belajar memahami sistem reproduksi pada diri kalian dan aspek-aspek kesehatan. Melalui pembahasan modul ini, Pak David dan Bu Sofi tentunya berharap kalian memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang sistem reproduksimu sendiri, sehingga kalian dapat menerapkan mekanisme atau upaya menjaga kesehatan organ reproduksimu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami itu semua, kalian harus mengikuti modul ini sampai selesai. Materi dalam modul ini akan disajikan dalam 3 kegiatan. Pembelajaran 1, membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia, pembelahan mitosis dan meiosis dan gametosis. Kegiatan belajar 2, membahas tentang siklus menstruasi, mimpi basah, fertilisasi dan fase embrionik. Sedangkan kegiatan belajar 3, membahas tentang penyakit dan gangguan sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Anak-anak, ikuti petunjuk penggunaan modul ini dan bacalah dengan cermat. Jika ada kesulitan dalam menggunakan modul ini, silakan kalian berkonsultasi dengan Bapak Ibu gurumu. Jangan lupa tugas-tugas atau tes formatif dalam modul ini harus kalian kerjakan, karena hasil pekerjaanmu akan dinilai dan masuk dalam nilai harianmu. Yang pertama, kegiatan belajar yang pertama adalah organ reproduksi, mitosis, meiosis, dan gametosis. Yang pertama, sistem reproduksi manusia. Struktur alat reproduksi pria dan fungsinya. Yang pertama adalah penis. Ini penis, gambar penis ada di bawah itu. Fungsinya sebagai alat untuk memasukkan sel sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum ini berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Yang C atau yang ketiga, testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Coba dilihat testis, yaitu di atasnya ini penis gambarnya. Yang D, epididymis. Ini berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Yang E, vas deferens, berfungsi mengangkut sel sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berfungsi tempat menampung sel sperma dan mempunyai kemampuan mensekresikan cairan kental kekuning-kuningan yang mengandung asam amino dan fruktosa sebagai nutrisi untuk sel sperma. Yang selanjutnya adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ada di tengah-tengah itu. Coba perhatikan gambarnya. Berfungsi mensekresikan cairan encer berwarna putih menyerupai susu yang mengandung enzim, koagulan, dan asam sitrat, dan juga berfungsi sebagai nutrisi sel sperma. Yang H, uretra. Ini berfungsi sebagai saluran keluarnya urin, sel sperma, dan air mani. Uretra, coba lihat uretra. Nah, uretra yang ada di tengah itu uretra. Kemudian struktur alat reproduksi wanita dan fungsinya.
Yang pertama, A. Vagina berfungsi sebagai tempat kopulasi bertemunya organ kelamin dan sebagai jalan untuk melahirkan bayi secara alami. Itu vagina. Nah, coba ini gambarnya itu yang paling bawah. Yang B. Serviks merupakan bagian dasar rahim yang menyempit atau mulut rahim, berfungsi sebagai tempat produksi lendir mukus yang membantu proses pergerakan sel sperma. Selain itu, serviks juga berfungsi sebagai penjaga janin tetap berada di dalam rahim selama proses kehamilan. Ini serviks, coba lihat serviks. Itu serviks, di atasnya vagina itu serviks. Yang C. Ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum. Nah, sebelah kanan yang sama itu ovarium. Yang D. Uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Yang E. Oviduct atau tuba fallopi. Oviduct itu tulisannya tuba fallopi atau disebut sebagai saluran telur, berfungsi jalannya sel telur dari ovarium menuju uterus. Oviduct juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Di ujung oviduct terdapat infundibulum yang berfungsi menangkap sel telur. Gambarnya seperti itu, kalian lihat. Selanjutnya adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan pada sel induk germinatif atau sel yang terus tumbuh, dan sel somatis, sel-sel tubuh atau badan. Setiap satu sel induk yang mengalami mitosis akan membelah menjadi 2 dengan jumlah kromosom tetap sama dengan jumlah kromosom sel induk. Mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk mitosis, coba perhatikan ini gambarnya profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel pada sel kelamin, sel gamet. Setiap satu sel induk gamet akan membelah 2 kali melalui tahap meiosis 1 dan meiosis 2 dan menghasilkan gamet yang jumlah kromosomnya separuh atau setengah dari jumlah sel induk gamet. Nah, meiosis ini akan menghasilkan 4 sel gamet. Meiosis terdiri 4 fase yang sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi baik mitosis maupun meiosis mempunyai 4 fase. Untuk meiosis gambarnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah gametosis atau spermatogenesis dan oogenesis. Proses pembentukan sel kelamin gamet disebut gametogenesis. Gametogenesis terjadi dalam ovarium, jadi pada wanita, dan testis pada pria. Di dalam ovarium terjadi proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Sedangkan di dalam testis terjadi proses spermatogenesis. Jadi kalau untuk wanita oogenesis, sedangkan untuk pria itu disebut spermatogenesis. Kalau spermatogenesis ya pembentukan sel sperma, kalau oogenesis pembentukan sel telur atau ovum. Setiap proses oogenesis akan menghasilkan 1 sel telur ovum dan 3 polosit atau badan polar atau badan kutub.
yang mana ovum akan siap dibuahi sedangkan badan polar akan hancur. Setiap proses spermatogenesis akan menghasilkan 4 spermatosit atau sel sperma. Kalau oogenesis menghasilkan 1 sel telur, kalau spermatogenesis menghasilkan 4 spermatosit atau sperma. Kita bahas tahapan spermatogenesis pada laki-laki. Spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis menghasilkan spermatozoid sekunder yang kemudian melakukan pembelahan meiosis 2 membentuk 4 spermatid yang bersifat haploid. Spermatid belum memiliki ekor dan akan mengalami spermiasi dengan pengaruh sel Sertoli menjadi spermatozoa. Itu tahapan spermatogenesis. Kedua, tahapan oogenesis. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer dan bersifat diploid. Oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub primer. Oosit sekunder mengalami meiosis 2 membentuk 1 ootit yang akan berkembang menjadi ovum atau sel telur yang bersifat haploid dan 1 badan kutub sekunder. Sedangkan badan kutub primer membelah menjadi 2 badan kutub sekunder. Ketiga badan kutub sekunder akan mengalami degenerasi. Coba perhatikan. Nah, ini. Gambarnya untuk ada oogenesis sebelah kanan, spermatogenesis ada sebelah kiri. Untuk latihannya ini lakukan identifikasi organ-organ reproduksi manusia dengan melengkapi gambar-gambar atau carta di bawah ini. Gambar A dan B, tulis nama organ dan fungsinya. Ini ada di modul kalian. Modulnya sudah dikirim berupa file. Yang kedua, sebutkan perbedaan antara meiosis dan mitosis. Yang B, spermatogenesis dan oogenesis. Itu tadi soal atau latihan pertama untuk kelas 9. Kalian kerjakan di buku kalian. Terus untuk pengumpulannya kalian tunggu pengumumannya dari Bapak David maupun Ibu Sofi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.